Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Khairia Aura Balkis dari kelas 1D Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah UAS saya dengan dosen pengampu Pak Hendra Riovita, pengantar ilmu ekonomi. Jangan lupa nonton ya guys. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan kelima, yaitu jelaskan fungsi investasi waktu dan uang, dan jelaskan pula faktor-faktor yang mempengaruhinya. Investasi adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan sehingga dapat menambah nilai kegunaan hidup. Investasi dapat berbentuk fisik seperti keterampilan dan pendidikan, dan non-fisik seperti emas, rumah, tanah, dan saham. Dalam teori ekonomi makro yang termasuk investasi adalah investasi barang modal, bangunan konstruksi dan persediaan barang yang masih baru. Penambahan atau pengurangan investasi dapat merubah jumlah barang modal yang tersedia pada periode waktu tertentu. Investasi adalah aktivitas penanaman uang atau modal atau aset yang berharga untuk bertujuan memperoleh keuntungan. Pihak atau orang yang melakukan investasi disebut dengan investor. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi: keuntungan atau tingkat pengembalian yang diharapkan. Tingkat pengembalian investasi atau keuntungan dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal. Yang pertama, kondisi internal perusahaan. Kondisi internal perusahaan yang mempengaruhi tingkat pengembalian investasi adalah kualitas sumber daya manusia, teknologi yang digunakan, dan tingkat efisiensi perusahaan tersebut. Semakin tinggi kualitas, akan semakin tinggi sumber daya manusia. Teknologi dan efisiensi perusahaan juga tingkat pengembalian investasi. Yang kedua, kondisi eksternal. Kondisi eksternal perusahaan yang mempengaruhi tingkat pengembalian atau keuntungan adalah kebijakan pemerintah, faktor sosial politik, dan keamanan, dan pertumbuhan ekonomi domestik maupun internasional. Kedua, biaya investasi. Biaya yang dikeluarkan di awal kegiatan investasi disebut dengan biaya investasi. Biaya investasi biasanya diikuti oleh biaya operasional, yaitu biaya rutin setiap tahun selama umur investasi, seperti biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya produksi yang jumlahnya tetap, seperti biaya untuk gaji, sewa gedung, dan lain-lain. Yang ketiga, marginal efficiency of capital. Tingkat bunga dan marginal efficiency of investment, yaitu tingkat bunga dan tingkat bunga saling berpengaruh dalam menentukan tingkat investasi. Yang keempat, marginal efficiency of capital adalah kurva yang menunjukkan tingkat pengembalian yang diharapkan dari setiap tambahan barang modal. Sementara itu, marginal efficiency of investment adalah kurva yang menunjukkan hubungan di antara tingkat pengembalian modal dan jumlah modal yang akan diinvestasikan. Match dan May akan sama pada tingkat bunga tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pertama, pendapatan per kapita merupakan pendapatan nasional yang dibagi dengan banyaknya jumlah penduduk di dalam suatu negara. Jadi, total rata-rata pendapatan di suatu negara yang disebut sebagai pendapatan per kapita. Yang kedua, tren, di mana peningkatan atau penurunan harga investasi dapat dipengaruhi dari perhatian masyarakat terhadap investasi tersebut. Ketika orang sering membicarakan sebuah investasi, maka harganya akan meningkat, dan begitu pun sebaliknya. Saat investasi tersebut mulai jarang diperbincangkan, maka harganya pun akan ikut menurun. Ketiga, situasi politik dan keamanan.
Keadaan politik dan keamanan suatu negara juga dapat mempengaruhi nilai investasi. Apabila negara tersebut berada di situasi politik dan keamanan yang tidak baik, maka para investor cenderung untuk menarik investasinya. Dan hal ini yang membuat nilai investasi menjadi turun. Yang keempat, situasi industri dan ekonomi yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan investasi. Seperti misalnya, saat ini finance teknologi terus berkembang pesat, sehingga banyak orang yang tertarik untuk menanam dana di perusahaan-perusahaan tersebut. Yang kelima, kondisi sarana dan prasarana yang tersedia. Semakin baik kondisi sarana dan prasarana yang disediakan, maka akan semakin banyak pula investor yang tertarik untuk menyuntingkan dana ke pihak penyedia sarana dan prasarana tersebut. Maka dari itu, nilai investasi pun akan mengalami peningkatan. Meningkatkan kekayaan. Fungsi investasi waktu dan uang. Yang pertama, meningkatkan kekayaan. Fungsi investasi adalah meningkatkan kekayaan atau aset yang sudah Anda miliki. Misalnya, Anda membeli tanah atau bangunan untuk dijual di masa depan saat harganya sudah naik berkali-kali lipat dari harga beli. Yang kedua, memiliki pemasukan tambahan yang tetap. Hal itu bisa diwujudkan melalui investasi, misalnya dengan menanamkan modal di sebuah perusahaan. Anda berhak mendapatkan beberapa persen dari keuntungan perusahaan tersebut tanpa harus melakukan pekerjaan tambahan. Keuntungan ini bersifat jangka panjang. Yang ketiga, memperbesar usaha. Investasi tidak hanya memberikan keuntungan dalam bentuk uang secara langsung. Fungsi investasi juga bisa untuk memperbesar usaha yang sudah Anda miliki. Bila skala usaha Anda membesar, maka keuntungan yang akan Anda peroleh pun akan meningkat. Terhindar dari hutang. Menanamkan modal untuk investasi tanpa terbebani tanggungan yang belum lunas dengan melakukan investasi secara rutin dan jangka panjang, Anda juga akan menjadi lebih hemat dan cermat dalam mengelola keuangan sendiri maupun keluarga. Yang terakhir, membentuk dana khusus. Dana khusus di sini maksudnya dana yang ingin digunakan untuk tujuan tertentu. Misalnya, dalam waktu 10 tahun, Anda ingin membuka atau mengembangkan bisnis, menjalankan kegiatan sosial, dan sebagainya. Fungsi investasi juga dapat membantu Anda mencapai tujuan tersebut. Sekian, itulah tadi hasil presentasi saya. Jika ada kata salah, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.